Di atas, afwan. Ujian semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ni'mat was salihat. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia. Alhamdulillah, di subuh yang pertama kami mengadakan sholat subuh di sini. Saya bersama teman-teman kita baru landing kemarin setelah ba'da maghrib. Dan Pekanbaru ini adalah merupakan rumah keempat saya, karena orang tua angkat saya berasal dari sini. Jadi setiap saya ke sini, saya selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam beliau. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Izinkan saya untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita terkait dengan kondisi saat ini, bahwa bangsa kita saat ini tidak baik-baik saja. Betul apa betul? Perkenalkan, nama saya Sofyan Alop. Kalau biasa di YouTube dikenal dengan Bang Cuping Topan. Pasti orang bertanya-tanya, kenapa namanya Sofyan dipanggil Bang Cuping Topan? Nah, Cuping itu nama kecil saya. Saya lahir di sebuah pulau di daerah Maluku, namanya Pulau Seram. Makanya wajah saya ini agak seram-seram manis ya. Dibesarkan di daerah Tidore, di Provinsi Maluku Utara. Dan setiap perjalanan di mana tempat saya sandar, saya selalu ke bawah tidur terus. Ya, alhamdulillah. Dari kecil saya ini lahir dari keluarga yang biasa, sederhana. Almarhum bapak saya adalah seorang guru, ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sejak kecil hanya tamatan dari SD. Pekerjaan beliau setiap hari hanya berjualan kue. Dari zaman saya belum lahir sampai sekarang masih terus berjualan kue. SD sampai SMA itu biasalah cek-cek. Zaman saya masih remaja itu, yang namanya kenakalan remaja itu pasti ada. Dulu saya hobinya mencuri barang-barang orang. Cek, mohon maaf nih. Cek. Angin dulu. Baterai kali ya? Angin. Ya, mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Jadi waktu saya zaman masih kecil, saya tuh hobi mencuri barang-barang orang. Jadi saya sama saudara saya, setiap kita pergi ke warung, yang satu pura-pura beli, saya bagian eksekusi. Tapi saya pencuri itu bukan untuk pribadi saya, justru saya berbagi kebaikan dengan teman-teman yang lain, padahal pencuri itu. Dan pada waktu itu setelah saya mengambil barang-barang orang, jadi saya kumpul semua itu hasil curian saya berbagi dengan teman-teman. Ternyata hasil curian yang saya berikan kepada teman itu adalah keluarga dari pemilik yang punya toko itu. Akhirnya suatu ketika
dia laporlah kepada pemilik toko itu bahwa namanya si Fulan, namanya Bang Jumpin, dia kemarin lagi ambil barang-barang terus dia bagi-bagi ke kami. Padahal saya sudah bilang tolong jangan sampaikan ke yang punya toko ya. Kadaullah singkat cerita, karena waktu itu saya punya feeling. Jadi rumah saya di daerah Kelurahan Indonesia. Jadi biasanya saya sholat di Masjid Al-Muhajirin. Karena saya tahu nanti malam saya mau ditangkap, saya tidak melaksanakan sholat di Masjid Al-Muhajirin. Saya justru melaksanakan sholatnya agak jauh dari rumah saya. Setelah pulang selesai sholat, ternyata mereka sudah berada waktu pas saya mau keluar, mereka sudah menghadang waktu saya mau pulang. Nah, tiba-tiba saya lari, saya bersembunyi di tempat-tempat kegelapan. Kemudian mereka tidak dapat saya, akhirnya mereka cari cara bagaimana supaya saya bisa ditangkap. Laporlah ke ibu saya. Setelah lapor ke ibu saya, ya mau nggak mau saya harus keluar. Akhirnya disitulah saya dipukul, saya disiksa. Pokoknya saya diancam sama yang punya toko, kalau sekali lagi kamu mencuri barang ini, maka tangan kamu akan dipotong. Disitulah saya memutuskan untuk tidak mencuri lagi. Alhamdulillah. Sejak kecil diajarkan oleh keluarga bapak saya, terutama ini, untuk belajar mengaji. Jadi tahun 90 dengan tahun sekarang ini mungkin agak berbeda ya. Dulu kita hanya belajar membaca Iqra, hanya sebatas itu aja. Kemudian yang paling maksimal itu kita baca juz amma. Nah, saya pikir ketika kita sudah hafal juz amma, juz 30, udah merasa seperti seorang hafiz. Karena di zaman dahulu metode belajar Al-Quran itu tidak seperti yang diajarkan sekarang ini. Justru sekarang ini lebih simpel, lebih gampang kita memahaminya. Apalagi banyak aplikasi-aplikasi, banyak guru-guru yang mereka mengajar Al-Quran. Dulu saya hanya sebatas baca, ya udah sepengetahuan saya aja gitu. Dan saya pikir selama ketika saya sudah membaca Al-Quran, itulah yang saya pahami, ternyata salah. Akhirnya sampai bertahun-tahun, karena saya pikir saya sudah baca Al-Quran, sudah bisa ngaji, sudah bisa hafal, ya udah saya nggak mau belajar lagi. Begitu juga hobi di azan. Jadi saya di kampung halaman itu jarang sekali tinggal di rumah. Jadi selalu tidur di tempat rumah tetangga atau rumah teman. Makanya dulu di zaman kecil saya dijuluki sebagai artis, ada rumah tidur sembarangan. Singkat cerita, pada tahun 2002 ingin keluar dari kampung halaman, hijrahlah mau kuliah di Makassar. Di situ sempat berdialog dengan ibu saya. Akhirnya ibu saya memutuskan, nah kamu harus kuliah di internat saja. Saya justru malah bilang, pokoknya saya harus keluar, saya mau kuliah di Makassar. Akhirnya terjadilah perdebatan sehingga membuat ibu saya menangis. Disitulah saya merasa sedih, saya merasa bersalah. Tapi dengan catatan ketika saya keluar dari kampung halaman, saya ingin membahagiakan ibu saya. Alhamdulillah, hijrah dari kampung halaman dari Tidore ke Ternate tahun 2002, melanjutkan studi di salah satu perguruan yaitu di Universitas Alauddin Makassar. Padahal basic saya sebelumnya adalah di perguruan akuntansi. Ketika kuliah saya salah mengambil langkah, salah mengambil kampus dan salah mengambil jurusan. Saya malah kuliah mengambil Al-Lughatil Arabiyyah, padahal basic saya nggak ada sama sekali. Singkat cerita, semester 3, semester 2 ke semester 4 saya memutuskan untuk hijrah, pindah dari Fakultas Syariah ke Tarbiyah ke Syariah. Namun kadarullah tidak diizinkan oleh ketua dekan. Akhirnya saya memutuskan diri untuk drop out diri saya. Udah mulai bingung gimana caranya supaya saya bisa hijrah dari kota Makassar ke Jakarta. Kemudian diajakinlah oleh salah satu kawan, almarhum teman saya, coba ikut teater. Kemudian saya belajar teater untuk mencari aktivitas saya. Alhamdulillah belajar teater. Kemudian juga berkecimpung di dunia modeling. Itulah yang mengantarkan saya hijrah dari Makassar ke Jakarta. Pada tahun 2006 saya langsung hijrah ke Jakarta, terjun di dunia entertainment. Ketika saya terjun di dunia entertainment atau dunia para selebriti, para aktor, saya langsung berkesimpulan, apa iya saya bisa terjun di dunia bersama para selebritis, para aktor? Sebab setahun saya
dunia para selebritis, dunia para aktor itu tidak terlepas dari hirup-pikuknya dunia glamoritas. Segala bentuk kemaksiatan semua ada di sana, baik itu prostitusi, mohon maaf, LGBT, ya, cowok sama cowok, cewek sama cowok, semua kejahatan kemaksiatan ada di sana. Sementara ini bertentangan di kehidupan saya dari kecil, di mana orang tua selalu mengajarkan, nah, jangan lupa tinggalin sholat, jangan lupa ngaji. Nah, itulah prinsip ini yang mengantarkan saya untuk bisa berjumpa dengan jemaah sekalian. Cukup lama dari 2006 sampai 2022 ini, alhamdulillah saya masih tetap di dunia entertainment, tapi saya sudah membatasi diri untuk mengambil job-job pilihan. Setelah sekian lama di dunia entertainment, bertemulah dengan beberapa teman-teman dari berbagai kalangan, ada dari Pekanbaru, ada dari Aceh, Sumatera, dan sebagainya, dan berbagai profesi, ada yang berperan sebagai aktor, ada yang berperan sebagai musisi, dan lain-lain sebagainya. Suatu ketika saya diajak oleh beberapa teman-teman, ya, kemudian mereka mengajak saya ke sebuah tempat dunia malam, atau biasa yang mereka sampaikan atau mereka bilang itu namanya clubbing. Karena hari-harinya keseharian saya cuma hanya dari rumah ke masjid, dan ini bertentangan sekali. Cuma karena saya ingin tahu dunia malam itu seperti apa sih, akhirnya saya diajaklah oleh salah satu teman saya, sudah seperti saudara. Ada juga di antara teman-teman yang ketika mereka baru mengenal saya, mereka mengira saya ini non-muslim. Ada yang berpikir saya mualaf, ada yang berpikir saya secara penampilannya dipikir saya ini bandar narkoba, ada yang berpikir saya ini preman, ada yang berpikir saya double collector, macam-macam ekspektasi teman-teman yang lain. Cuma hanya di antara teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang mereka sudah mengenal saya, mereka lebih tahu tentang saya, ya saya tidak seperti yang mereka ngira gitu. Singkat cerita, diajaklah ke dunia malam di tempat clubbing. Saya masuk ke dalam, masuk di tempat dunia malam itu aja, clubbing aja kita masuk harus bayar, dan keluar rugi kalau kita udah harus bayar. Kemudian udah ada tempat-tempat yang mereka sudah sediakan, ada sofa-sofa, ya. Jadi kita buka table aja itu harus bayarnya mahal, itu sekitar 1,5 sampai 3 jutaan lah. Itu baru sofa, belum lagi minuman dan sebagainya. Saya masuk di situ, saya bilang, ya Allah, ini tempat apa lagi nih? Akhirnya diajaklah ke dalam, happy-happy, pokoknya kita nikmatilah segala kehidupan kejahatan yang ada di dalam situ. Pas saya masuk, saya mau cari minuman yang halal di mana ya? Sementara saya ini berada di tempat yang haram gitu. Akhirnya saya tahu dalam hati, ya Allah, saya minta maaf kalau memang saya harus terpaksa berada di sini, karena saya ingin tahu aja sih itu seperti apa sih. Akhirnya teman-teman semua pada pesan minuman alkohol, khamar, atau biasa ya, kalau di istilah minuman itu ada Jack D, ini dan lain sebagainya, minuman yang mahal tuh, satu botol aja 1.500.000. Kemudian saya cuma hanya memesan minuman yang tidak beralkohol, yaitu minuman bersoda. Akhirnya saya memesan. Kalau di luar itu harganya 2.500, di dalam tempat clubbing itu bisa harga 70.000. Mau gak mau harus beli. Akhirnya saya beli. Setelah saya minum, pura-pura have fun, pura-pura happy dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga ada teman saya punya teman yang lain, ada yang naruh semacam jenis narkoba, ada juga yang iseng dia naruh alkohol. Ketika saya mau minum, saya langsung seperti ada reaksi gitu, lah ini kayaknya ada yang iseng, ada yang sengaja. Ya udah, habis mau minum, saya cari tempat yang biar mereka tidak bisa lihat saya kan. Jadi pura-pura saya sambil memegang gelas begini, saya ke toilet, saya muntah. Kadang-kadang ya kita happy lah, charge gitu. Habis itu minumannya saya pegang, saya cari tempat sampah, saya buang, saya isi lagi gitu. Dan ini berjalan dari bulan ke bulan, dari tahun-tahun ke tahun. Akhirnya saya merasa gini, saya kok begininya hidup teman-teman saya. Terus saya berpikir, apakah mereka tidak pernah berpikir selama ini ketika mereka ya hijrah dari kampung halaman ke kota, mereka bekerja seperti ini, sementara orang tua mereka di kampung halamannya mungkin yang berprofesi sebagai petani, berprofesi sebagai rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Ya, ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang berprofesi sebagai buruh, ada yang berprofesi sebagai
ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Apa mereka tidak pernah berpikir sampai sejauh itu? Sementara kita di sini mencari nafkah dengan cara yang haram. Itu. Teman-teman saya nih, bahkan saya juga kadang-kadang sekali syuting bisa duitnya lumayan. Kita sekali syuting aja satu episode itu paling standar 2.500.000, bahkan yang sudah punya nama itu bisa 10 juta, ngalahin gaji-gaji karyawan, gaji-gaji perkantoran. Dia dapat kontrak misalkan 100 episode, 10 juta dikali 100 sudah berapa itu? Sudah berapa ratus juta atau bahkan miliaran. Tapi uang yang mereka dapatkan itu seketika itu habis. Bayangin dia dapat duit ratusan juta, dia pakai malam buat foya-foya, bagi-bagi, beli bir, kasih perempuan, habis itu habis. Dia pikir besok dia dapat rezeki ya sama seperti itu. Hanya saya berpikir, ya udah, uang yang mereka dapatkan itu habis sia-sia, jadi uang setan dimakan jin gitu. Akhirnya saya coba cari cara bagaimana supaya saya dakwah ke mereka ini dengan cara penampilan saya aja. Saya tidak pernah ngomong bilang, kamu ketika melakukan ini itu hukumnya dosa begini-begini, tidak. Tapi saya membuat cara bagaimana supaya mereka ini terkesan malu dengan penampilan saya seperti ini gitu. Ini kendala teknis terus nih. Ini baterainya kali ya? Bukan. Mohon maaf satu mana ya? Oh ya. Akhirnya saya mencoba satu cara bagaimana supaya teman-teman saya ini ketika mereka saya dengan penampilan seperti ini, mereka justru mau. Bahkan saya tinggal di tempat di daerah Jagakarsa di Jakarta Selatan, ada tetangga saya seorang aktor dari Medan, keren, tinggi, ganteng, badannya penuh dengan tato. Nah, suatu ketika ada teman-teman yang datang berkunjung ke rumahnya, kemudian lagi kumpul-kumpul, terus lagi minum, ya, minum-minuman alkohol, kemudian lagi lagi nyimeng, atau bahasanya mereka lagi ngeganja. Nah, terus dia nanya sama saya, Topan, yuk minum yuk. Nah, hanya saya bilang sama dia, biar saya menjaga perasaan saya ke teman tetangga, biar dia tidak tersinggung kan. Hanya saya mengatakan kepada beliau, saya mohon maaf ya, kalau mau minum silahkan, saya sudah tobat, sudah berhenti. Padahal sampai detik ini belum pernah mencoba yang namanya minuman alkohol itu seperti apa. Cuma saya menjaga perasaan beliau. Lalu kemudian dia nanya lagi, punya barang nggak? Saya bilang, barang apa? Kalau barang saya nggak punya, udah nggak usah pura-pura nggak tahu gitu. Nyimeng. Nah, saya bilang, nyimeng apa itu nyimeng? Saya baru pertama kali dengar nyimeng. Terus dia bilang, linting. Apa itu linting? Coba bahasa Indonesia. Hanya dibilang ganja. Nah, terus saya bilang sama dia, kalau ganja sih saya punya stok banyak kebetulan. Kalau kamu mau, nih ada rambut saya ini, tolong dipotong, digunting, dilinting aja. Nah, silahkan kamu bisa gitu. Terus jawabannya dia begini ke saya, Topan, malulah dengan penampilan kamu, penampilan rasta, reggae, ya, harusnya seperti dengan penampilan kamu, gitu. Masa lu penampilan seperti itu nggak mabuk, nggak minum alkohol, nggak main perempuan, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengatakan ke dia begini, nggak apa-apa. Dalam hati saya, daripada kamu, saya pikir selama ini kamu keren, ganteng, wajahmu penuh dengan pesona seperti orang baik, tapi justru rumah yang kamu tempatin itu hanya berjarak mungkin sekitar 50 meter dengan masjid aja, gak pernah melaksanakan sholat. Akhirnya saya cari cara gimana supaya ini Allah berikan hidayah kepada dia. Asbabnya lewat anak perempuannya. Ketika saya mau sholat maghrib, kemudian anaknya manggil saya, Om Topan, saya mau ke masjid ikut sholat. Ikutlah sholat masjid di sholat maghrib. Terus kita tunggu sampai sholat isya, pulang, samperin bapaknya, salam. Akhirnya di situ mulai merasa malu. Dengan berjalannya waktu Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Ditambah lagi anak yang perempuan yang kedua lahir.
dia sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masa lalunya. Dan alhamdulillah puncaknya itu di 2017-2018 saya melihat satu persatu teman-teman saya yang dahulunya mereka adalah pelaku maksiat ya, mereka mulai berbondong-bondong meninggalkan masa lalunya mereka. Makanya ada satu ayat yang mengatakan bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat menyukai pelaku-pelaku maksiat yang ketika dia datang bermunajat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita yang dari awalnya, yang dari lahirnya muslim, kemudian dia merasa dirinya sudah beriman sampai detik ini, tetapi hati-hati ketika di dalam hatinya ada kesombongan, maka sia-sialah amal yang selama ini kita lakukan. Dan alhamdulillah puncaknya ketika video saya viral, di mana selama ini saya selalu menyembunyikan suara yang Allah anugerahkan kepada saya. Dari dulu niatnya ingin merubah penampilan. 2012 pingin niat memotong rambut, justru Allah kasih saya kerjaan lewat sebuah karya film, yaitu judulnya The Right Redemption. Mungkin bisa ditayangkan. Ini sebuah karya saya dengan Iko Uwais di tahun 2022, dan ini salah satu film terbaik Indonesia dan film Indonesia pertama yang masuk ke dunia Hollywood dan berada di urutan 8 Hollywood. Film ini diproduksi di tahun 2011, ditayangkan di 2012 dengan proses yang begitu panjang karena melewati casting dari berbagai ribuan teman-teman yang ikut casting. Saya termasuk salah satu orang yang beruntung bisa dipanggil untuk main di sebuah karya yang sangat istimewa. Saya yang mana, Pak? Ada yang kenal? Oh, salah. Di sini saya selalu berperan sebagai penjahat, tidak pernah menjadi peran-peran jagoan, selalu jadi penjahat terus, dan ujung-ujungnya endingnya mati. Nanti kita ya, ini salah satu karya saya, alhamdulillah ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa bukan dari karya inilah yang kemudian menghantarkan saya untuk bisa berjumpa dengan jamaah sekalian. Oke, saya teruskan. Saya ingin menyampaikan satu hal, bukan dari karya inilah yang menghantarkan saya untuk bisa berjumpa dengan jamaah sekalian, tapi wasilah daripada video saya viral ketika dimana saya menjadi seorang imam ya. Dan itu video yang memang sudah Allah takdirkan. Padahal 2017 waktu itu saya rencana juga ingin potong rambut, justru Allah kasih saya sebuah anugerah lewat sebuah video yang viral ketika menjadi imam. Ada nggak videonya?
Dan alhamdulillah mulai dari situ bentuk dari kegelisahan saya terhadap kondisi saat ini, akhirnya saya dengan saudara saya dari Syawal dan juga Samsuri, kita membentuk sebuah tim namanya Alif Lam Mim. Kemudian coba kita iseng-iseng, kita bikin video azan bertiga. Bisa ditayangkan video azan? Ya, ini berawal dari iseng kami bertiga. Kita buat azan ini, coba dibalik lagi. Yang azannya. Nah, kita buat azan, video azan ini pakai handphone, dan ini kita record jam 12 malam. Kemudian besok kita posting, karena bentuk dari kegelisahan kami bertiga ini dengan kondisi anak-anak muda zaman sekarang ini, mereka selalu jadikan TikTok tuh sebagai idolanya mereka, media mereka. Biasa kalau di TikTok kan kebanyakan joget-joget dan sebagainya. Hanya kita bikin satu video bagaimana supaya bisa menginspirasi khususnya buat anak-anak muda, terutama para muadzin. Dan alhamdulillah dengan iseng-iseng video yang kami sebarkan di media sosial masing-masing, justru video ini viral ke seluruh Eropa. Dan alhamdulillah ini Daeng Syawal, beliau adalah kori nasional. Kemudian beliau sekarang menjadi Bilal muadzin di Masjid Istiqlal. Kemudian wasilah dari azan ini, beliau diundang di Washington DC untuk mengisi safari Ramadan selama 1 bulan tahun lalu. Dan di sebelah kanan ini adalah namanya Ustadz Syamsuri Firdaus. Beliau adalah kori internasional yang 2019 pernah videonya viral ketika beliau menjerai juara 1 kori internasional di Turki bersama Presiden Erdogan. Dan alhamdulillah Ramadan tahun ini beliau diundang mengisi safari Ramadan selama 25 hari. Dan insya Allah mudah-mudahan, mohon doa dari perjamaah, insya Allah tahun depan saya bisa diundang untuk mengisi safari Ramadan selama Ramadan di Washington. Dan wasilah dari sini juga alhamdulillah saat ini saya sedang berikhtiar terus berkolaborasi dengan teman-teman dari Lasnas Dewan Dakwah untuk mensupport para dai di berbagai daerah-daerah pelosok. Dan alhamdulillah ini yang kesekian kali, alhamdulillah saya pernah juga berkunjung di daerah Talang Mama ya, suku apa namanya,
Sukun telah mama. Insya Allah nanti akan disampaikan dan diteruskan lagi oleh saudara kita akhina Al Ustadz Robiansa. Faliyatafadhal. Dibuangnya di Pulau Buru, salah satu pulau di Provinsi Maluku. Untuk sampai ke tempat tugas perjalanan hampir 3 hari 2 malam Pak. Dari Jakarta kita terbang ke Ambon, Bandara Patipura. Sampai di Ambon transit lagi ke Pelabuhan Galala namanya, pelabuhan kapal feri. Naik kapal feri kurang lebih 12 sampai 13 perjalanan laut. Kemudian sampai kita di Pelabuhan Namlia di Pulau Buru, naik motor lagi Pak, dibonceng. Melewati jalan yang berliku, menembus sungai-sungai, entah berapa belas sungai, namun terkadang tidak ada jembatan Pak. Bahkan terjadi kita gulung celana kita, berbasah-basah dengan air sungai, karena dalamnya sungai sebatas paha, kadang sebatas pinggang. Maka terjadi kadang bukan kita yang naik motor Pak, tapi motor yang naik kita. Jadi kita pikul motor untuk bisa menyeberang sungai. Kemudian masuk lagi jalan setapak kiri kanan hutan.